Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami di sini. Saya Idam Rizky, NIM 020, dan rekan saya Muhammad Rifki Humaidillah, NIM 019. Tujuan kami di sini yaitu untuk mempresentasikan mata kuliah teknik korosi mengenai inhibitor corrosion atau penghambat korosi dari segi prinsip, mekanisme, dan aplikasi. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang mekanisme kerja inhibitor, yang kedua klasifikasi penghambat, yang ketiga analisis teknis, dan yang keempat perhitungan efisiensi. Sebelum masuk ke poin presentasi, ada pendahuluan secara singkat mengenai penghambat korosi. Proses korosi bertanggung jawab atas banyak kerugian, terutama dalam lingkup industri. Jelas bahwa cara terbaik untuk melawannya adalah pencegahan. Di antara berbagai metode untuk menghindari atau mencegah kerusakan atau degradasi permukaan pada logam, penghambat korosi adalah salah satu metode terbaik untuk perlindungan korosi dan salah satu yang paling berguna di lingkup industri. Fokus penelitian ini adalah pada aplikasi inhibitor pada air dan beton. Untuk perlindungan logam, inhibitor sangat diterima di industri karena sifatnya yang anti korosif yang sangat baik. Namun, banyak muncul sebagai efek sekunder, yaitu merusak lingkungan. Maka disinilah mulai mencari inhibitor yang ramah lingkungan, seperti inhibitor organik. Presentasi ini menyajikan aplikasi penghambat korosi terutama komposisi yang baru yang ramah lingkungan. Untuk selanjutnya ada beberapa ulasan sedikit mengenai inhibitor corrosion. Inhibitor corrosion ada banyak sistem industri dan aplikasi komersial yang dapat menggunakan inhibitor seperti sistem pendingin, unit kilang, jaringan pipa, bahan kimia, unit produksi minyak dan gas, boiler dan pengolahan air, cat, pigmen, pelumas, dan lain-lain. Bukti penggunaan inhibitor ini sejak awal abad 19. Pada saat itu mereka sudah digunakan untuk melindungi logam dalam proses seperti pengambilan asam, perlindungan terhadap air yang agresif, sumur minyak yang diasamkan, dan sistem pendingin. Sejak tahun 1950-an dan 1960-an, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam pengembangan teknologi penghambat korosi sebagai aplikasi elektrokimia untuk mengevaluasi penghambat korosi. Untuk poin yang pertama yaitu mekanisme kerja inhibitor. Inhibitor adalah zat atau campuran yang dalam konsentrasi rendah dan dalam lingkungan agresif menghambat, mencegah atau meminimalkan korosi. Secara umum, mekanisme penghambat adalah satu atau lebih dari 3 yang dikutip di bawah ini. Yang pertama, inhibitor terabsorpsi secara kimiawi pada permukaan logam dan membentuk lapisan tipis pelindung dengan efek inhibitor atau dengan kombinasi antara ion inhibitor dan permukaan logam. Yang kedua, inhibitor memimpin pembentukan film dengan proteksi oksida dari logam tidak mulia. Kemudian, inhibitor bereaksi dengan komponen korosif potensial yang ada dalam media berair dan produknya adalah kompleks. Untuk selanjutnya ada klasifikasi penghambat. Penghambat korosi dapat berupa bahan kimia baik sintetis maupun alami dan dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, sifat kimiawi sebagai organik atau anorganik. Yang kedua, mekanisme kerja sebagai campuran anodik, katodik, atau anodik dan katodik, dan dengan aksi adsorpsi atau sebagai oksidan dan atau bukan sebagai oksidan. Yang ketujuh, kemudian ada penghambat anorganik. Yang pertama ada penghambat anodik. Inhibitor anodik juga disebut inhibitor pasifasi, bekerja dengan reaksi anodik reduksi, yaitu memblokir reaksi anoda dan mendukung reaksi alami permukaan logam pasif. Juga karena pembentukan film yang terabsorpsi pada logam. Secara umum, inhibitor bereaksi dengan produk korosi. Awalnya terbentuk menghasilkan film kohesif dan tidak larut pada permukaan logam.
Inhibitor anodik bereaksi dengan ion logam N+ diproduksi di anoda, umumnya membentuk hidroksida tak larut yang diendapkan pada permukaan logam sebagai film tak larut dan ion tometalik yang tak terukur. Dari hidrolisis inhibitor menghasilkan ion OH-. Kemudian ada efek inhibitor anodik anorganik dan mekanisme kerjanya. Jadi ketika konsentrasi inhibitor menjadi cukup tinggi, rapat arus katodik pada potensial pasifasi primer menjadi lebih tinggi daripada rapat arus anodik kritis, yaitu menggeser potensial untuk arti yang mulia, dan akibatnya logam menjadi pasif untuk efek inhibitor anodik. Konsentrasi inhibitor harus cukup tinggi dalam larutan. Jumlah yang tidak tepat dari inhibitor mempengaruhi performa perlindungan lapisan film, karena tidak akan menutupi logam sepenuhnya, meninggalkan situs logam terbuka, sehingga menyebabkan korosi lokal konsentrasi di bawah nilai kritis lebih buruk daripada tanpa inhibitor sama sekali. Secara umum dapat menyebabkan pitting, reduksi pada area anodik relatif terhadap katodik, atau dapat mempercepat korosi, seperti korosi umum, karena kerusakan penuh pada kepasifan. Beberapa contoh penghambat anorganik anodik adalah nitrat, molibdat, natrium kromat, fosfat, hidroksida, dan silikat. Dan untuk penjelasan selanjutnya, rekan saya akan mempresentasikannya. Baik, terima kasih Mas Idam. Untuk selanjutnya, penghambat anorganik. 2. Penghambat katodik. Selama proses korosi, inhibitor korosi katodik mencegah terjadinya reaksi katodik pada logam. Inhibitor ini memiliki ion logam yang mampu menghasilkan reaksi katodik karena alkalinitas, sehingga menghasilkan senyawa tak larut yang mengendap secara reaktif pada situs katodik. Menyimpan logam di atas logam film yang padat dan melekat, membatasi difusi spesies yang dapat direduksi di area ini. Dengan demikian, meningkatkan impedansi permukaan dan pembatasan difusi dari spesies yang dapat direduksi, yaitu difusi oksigen dan elektron konduktif di daerah ini. Inhibitor katodik membentuk pembawa dari presipitat yang tidak larut di atas logam, menutupinya. Jadi, batasi kontak logam dengan lingkungan, bahkan jika logam terendam seluruhnya, mencegah terjadinya reaksi korosi. Oleh karena itu, inhibitor katodik tidak bergantung pada konsentrasi. Oleh karena itu, inhibitor katodik jauh lebih aman daripada inhibitor anodik. Beberapa contoh penghambat katodik anorganik adalah ion-ion magnesium, seng, dan nikel yang bereaksi dengan hidroksil (OH- dari air membentuk hidroksida yang tidak dapat larut sebagai MgOH2,Zn OH2,Ni OH2 yang disimpan di situs katodik permukaan logam. Melindunginya juga dapat dikutip polifosfat, fosfonat, tanin, lignin, dan garam kalsium sebagai contoh yang menyajikan mekanisme reaksi yang sama. Efek mekanisme penghambat katodik untuk menahan proses korosi. Itu terlihat dari air seperti mekanisme penghambat air karena efek magnesium atau kalsium bikarbonat di atasnya. Ketika air keras sementara menghasil di atas logam, ia dapat membantu nukleasi karbonat, memungkinkan reaksi mendekati kesetimbangan dan membentuk endapan pada permukaan logam. Endapan ini seperti CaCO3, menutupi area katodik, melindungi logam. Jadi penghambat katodik ini hanya bergantung pada kimiawi air, bukan karena komposisi logam, karena ini berlaku untuk semua logam. Sebagai contoh dapat disebutkan oksida dan garam antimon, arsen, dan bismut yang disimpan pada daerah katoda dalam larutan asam.
Inhibitor katodik ini meminimalkan pelepasan ion hidrogen karena fenomena yang dapat menyulitkan pelepasan hidrogen yang disebut tegangan berlebih. Inhibitor organik. Efisiensi inhibitor korosi organik ini berkaitan dengan adanya gugus fungsi polar dengan atom S, O atau N dalam molekul, senyawa heterosilik dan elektron pi. Umumnya memiliki bagian hidrofilik atau hidrofobik yang dapat terionisasi. Fungsi kutub biasanya dianggap sebagai pusat reaksi untuk membentukkan proses absorpsi. Inhibitor asam organik yang mengandung oksigen, nitrogen, dan atau sulfur terabsorpsi pada permukaan logam yang menghalangi situs korosi aktif. Meskipun inhibitor organik yang paling efektif dan efisien adalah senyawa yang memiliki ikatan pi, inhibitor organik menunjukkan sifat toksisitas biologis dan berbahaya bagi lingkungan. Karena permukaan logam yang tertutup sebanding dengan konsentrat inhibitor, maka konsentrat inhibitor di dalam medium sangat penting. Beberapa contoh adalah amenia urea dan senyawa yang mengandung sulfur, dan senyawa asitelinat serta asam askorbat, asam suksinat, triptamin, kafein, dan ekstrak bahan alami. Poin ketiga, analisis teknik. Teknik untuk analisis inhibitor. Teknik yang paling berguna untuk menganalisis keefektifan inhibitor adalah eksperimen, penurunan berat, dan pengukuran elektrokimia, seperti metode kurva, polarisasi, dan analisis pengukuran impedansi. Selain itu, teknik mikroskop digunakan untuk mengkarakterisasi proses korosi. Poin 4, efisiensi. Efisiensi inhibitor dapat diukur dengan persamaan berikut, di mana EF adalah efisiensi inhibitor dalam kurung persentase. R saya adalah laju korosi logam dengan inhibitor, dan R high adalah laju korosi logam tanpa inhibitor. Aplikasi industri. Pengawetan asam. Mencegah serangan pada logam karena larutan asam di mana logam dibersihkan dari skala pabrik, dalam kurung laminasi kulit kayu, dan juga mencegah penambahan inhibitor evolusi hidrogen, biasanya organik, harus larut atau terdispersi dalam larutan. Contoh, tiurea dan amino beserta turunannya, propargyl alkohol. Industri minyak, natrium karbonat atau kompleks amina organik digunakan untuk mereduksi efek korosi CO2, H2S, dan asam organik memungkinkan penggunaan bahan yang lebih murah dan kurang tahan terhadap korosi di sumur ekstraksi minyak mentah. Pipa untuk bensin dan minyak tanah adalah minyak sulfanasi yang digunakan natrium nitrit. Sumur minyak menggunakan lemak amina, asam lemak, imidazolin, dan garam amonium kuaterner. Korosi pipa internal terjadi pada transportasi gas basah akibat kondensasi air yang mengandung gas korosif terlarut. Korosi disebabkan oleh pelarutan gas korosif seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida serta kondensasi uap asam. Sistem transmisi dan distribusi air digunakan penghambat korosi yang dikombinasikan dengan pengatur pH dan kontrol alkalinitas untuk perlindungan yang efisien. Penghambat yang paling umum adalah fosfat amina yang mudah menguap dalam kurung sikloheksilamina, morfin. Beton. Untuk meningkatkan ketahanan struktur beton bertulang dan mengalami kerusakan akibat alkalinitas tinggi, digunakan penghambat korosi, dicampur dengan semen atau pasta beton. Contohnya adalah ion fosfat. Boiler, penggunaan termoelektrik. Pada umumnya amonia sikloheksilamine
alkanol dan morpolin sebagai inhibitor pada boiler dalam berbagai proses. Penghambat juga ditambahkan oleh asam klorida yang digunakan untuk pelarutan kerak untuk mencegah serangan pada pipa. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari PPT kali ini dan antara lain adalah 1. Inhibitor adalah metode yang bagus untuk mencegah korosi dan mudah diterapkan. Memiliki aplikasi di berbagai sektor. 2. Pengetahuan tentang metode tindakan, memfasilitasi pilihan inhibitor, meningkatkan efisiensi, menghindari proses terganggu dan efek samping. 3. Penting dalam pemilihan inhibitor, memastikan efek selanjutnya dari ini terhadap lingkungan. 4. Pencarian inhibitor ramah lingkungan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, mengungguli inhibitor konvensional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Saya mewakili rekan saya, Idam Rizky. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.